Ini akan kayak gini. Ini mungkin W, ini X dan Y, oke? W, X, Y. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan mengupdate untuk analisa saham Inco, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Dan jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagram Analisa Tren. Serta jangan lupa untuk join Discord Analisa Tren untuk diskusi bersama di sana, oke? Jika sudah, mari kita mulai. Inco, oke? Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritmal ya, oke? Kita mulai lagi dari analisa Ichimoku. Nah, untuk analisa sebelumnya kalian bisa cek ya link di deskripsi. Nah, kita mulai analisa lagi dari baru. Nah, di sini Senko Span Bank-nya flat, A-nya naik, terus Kijun Sen-nya naik dan Tenkan-sen-nya flat. Jika udah di atas candle, secara keseluruhan ini apa? Ini jelas masih bullish ya, oke? Bullish yang sedang terkoreksi saja, oke? Nah, terus next, kita mau cek di weekly. Kalau weekly ini gimana? Weekly ini Senko Span Bank-nya flat, A-nya kecenderungannya flat, terus Kijun Sen Tenkan-sen ini ternyata udah dead cross, oke. Dia udah dead cross dan, eee, Chikou di atas candle, oke. Secara keseluruhan ini apa, dia udah mulai transisi dari bullish ke sideway, oke. Nah, terus next, kita cek di weekly daily maksudnya. Kalau daily ini udah jelas ya, ini jelas bearish, oke. Nah, dari sini aja kalau kita lihat ya, dari sini ya, saya hilangkan dulu ini biar enggak, biar lebih jernih, oke. Nah, di sini jelas ya, kalian bisa lihat, oh, di sini ada area base, oke. Area base. Kenapa di sini ada area base? Karena ternyata dia ada resisten yang dulu, area sini menjadi resisten dulunya dan jadi support, oke. Nah, berikutnya dia akan menjadi resisten lagi untuk, kenaikan beberapa hari ini, oke. Nah, jadi hati-hati buat yang nge-hold Inco atau emang udah ada posisi cuan atau apa, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ambil posisi atau TP sebagian di sini. Nah, atau kalaupun yang terjebak mungkin bisa pertimbangkan untuk kalau misalnya dia masih naik, itu pas dia sampai plus minus 7.000 mungkin bisa dipertimbangkan untuk keluar, oke. Bukan berarti dia nggak bisa naik lebih tajam lagi ya, bisa, tapi ya kemungkinan akan lama, oke. Jadi kemungkinan dia akan naik sampai sini, terus lanjut drop, oke. Nah, terus, kita lihat nih, kalau misalnya dia naik, terus lanjut drop. Nah, dropnya itu kemana? Kan, ini kan naik, drop. Kalau misalnya dia drop terus sampai tembus ini, Kumo Weekly. Ingat Kumo Weekly-nya cukup tipis, jadi ini sangat mudah ditembus ya. Dia cukup sideway aja, ini udah ketembus, oke. Jadi ketika dia drop tembus Kumo Weekly, mungkin dia masih bisa retest lagi, tapi kemungkinan dia akan drop lebih tajam lagi, oke. Nah, cuma walaupun kayak gini ya, secara keseluruhan, ini sebenarnya kalau ditarik jangka panjang ini masih bullish, oke, sejak Covid. Nah, karena kita lihatnya patokannya di di monthly kan. Tapi tetap hati-hati, karena kalau misalnya dia drop, itu juga ya lumayan kan. Misalnya dari harga sekarang, dia kalau misalnya drop sampai di bawah base ini aja, itu udah minus 25%, oke. Terus kalau misalnya dia drop sampai ke area base yang ini, di bagian bawahnya, itu bisa drop sampai 50%, oke. Nah, jadi hati-hati aja ya, oke. Nah, terus next, saya mau analisa Elliott Wave. Nah, Elliott Wave, pertama, sebenarnya ini bakal sama sih. Nah, ini paling low, oke. Jadi jelas ini adalah impulsif pertama. Jadi kita nggak usah fokus di impulsif, kita fokus ke korektifnya, oke. Nah, ketika dia korektif, oke. Ini kan jelas nih, kalau dia korektif, ini jelas adalah complex correction, oke. Nah, complex correction, lihat nih, complex correction ini dimulai dari, eee, penurunan di 2008, oke. Nah, ini apakah ini bisa A atau ini bisa A, B, C, atau W, X, Y, oke. Tapi saya mungkin akan counting ini sebagai W, terus X, Y, misalnya ya. Nah, terus X-nya apakah di sini? Bentar, salah. X-nya apakah di sini, terus turunnya pas di Covid, atau di sini, oke. Dan kalau menurut saya pribadi, ternyata X-nya itu ada di sini, oke. Dan sekarang baru mau masuk Y, oke.
Kenapa kayak gitu? Walaupun ini emang ya secara indikator, ini adalah bullish, oke. Nah, tapi perlu diingat kalau kenaikan sejak Covid ini ternyata ada divergence, oke. Nih, lihat nih, oke. Ketika dia naik di kurang lebih Januari 2001, ini kan naik sampai sini. Nah, sedangkan kenaikan naik sampai April 2022, oke, dia kan bikin higher high. Sedangkan di stokastik bikin, lower high, oke. Dan kalau kalian cek volume itu juga sama ya. Bisa dilihat dengan jelas volume itu ada, bearish divergence juga. Jadi kemungkinan kenaikan pas Covid ini ternyata bukan impulsif, ternyata ini juga adalah sebuah korektif, oke. Nah, makanya, ketika kayak gitu artinya apa? Artinya, saya akan lihat, ini akan kayak gini, ini mungkin W, ini X yang panjang dan Y, oke. Terus di dalam X ini ternyata adalah W, X, Y, dan seterusnya, oke. Intinya, kalau kalian lihat ini ya, ini kan agak ribet kan, complex correction ya, oke. Di sini tarik aja garisnya, oke. Satu swing, ini, tarik aja swing yang jelas kan. Nah, oke. Nah, lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 swing. Ya, kalau impulsif, kalau motif sequence, ingat materi Fibonacci, Elliott wave maksudnya. Itu kan berarti 5, 5, 9, 13. 13 juga termasuk kan, ini 13. Tapi perlu diingat, 13 swing, tapi ini swingnya nggak impulsif, oke. Kalau misal dia 13 swingnya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini impulsif, oke. Tapi kalau misalnya 13 swingnya kayak gini, ini jelas ini adalah complex correction, oke. Jadi, kalau misal kita mau counting di dalam sini sampai detail banget bisa, tapi, mungkin nanti aja lain kali, oke. Nah, yang jelas ini adalah complex correction, oke. Berarti dia akan turun Y, oke. Nah, berarti ini kita abaikan ya. Sejak 2008 sampai ke ini, April 2022. Ini kita abaikan Elliott wave-nya, oke. Kita fokus ke ini, oke. Penurunan yang sejak April sampai sekarang ini adalah Y besar, oke. Nah, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus biar nggak bingung, oke. Nah, kita kalau misalnya ini Y, oke. Kalau misalnya ini Y, artinya apa? Y itu akan dia turun, pertama dia akan turun sampai ke sini, naik, ini, baru bisa naik, oke. Y itu kan 3 gerakan kan, Y itu complex correction juga, ada 3 gerakan. Nah, gerakan pertama kemungkinan dia sampai ke ini, ke Kumo monthly, oke. Kenapa di Kumo monthly? Karena ternyata sini adalah area cukup penting, kurang lebih di 4.200, oke. Nah, di mana ini dulunya jadi resisten kuat, oke, strong resisten di mana dia sempat false break beberapa kali, dan ini jadi support lagi ketika dia naik menembus ini, oke. Nah, ya ada kemungkinan gerakan pertama Y yang besar tadi, ini akan sampai ke 4.200 atau plus minus 4.000 juga, oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu dia mungkin akan sideways cukup lama atau terkoreksi naik, oke. Nah, dan habis itu kalau misalnya emang nggak ada momentum yang bagus, ini kemungkinan akan drop, oke. Dropnya apakah akan sampai ke Covid? Menurut saya juga enggak. Kenapa? Karena ternyata di sini juga area support penting, oke. Kurang lebih di, plus minus 3.000 sih sebenarnya, oke. Plus minus 3.000 ini juga, akan menjadi support penting. Nah, jadi perhatikan, jadi ada kemungkinan WXY yang apa, wave Y besar yang tadi, itu ada kemungkinan sampai drop ke 3.000, oke. Tapi selama dia drop, itu mungkin akan ada riak-riaknya. Kenapa? Kenapa bisa ada riak-riaknya? Karena ini ingat, ini adalah complex correction, oke. Complex correction yang cenderung lebih drop, oke. Cenderung lebih turun, oke. Terus, next kita zoom di weekly ya. Nah, kalau di weekly ini kayak gimana? Kalau di weekly, kan tadi, yang kita dapat nih, ini kan daily, dia mungkin sampai 7.000 terus drop kan. Nah, sedangkan kemungkinan kalau dia drop sideways aja, dia udah tembus ke mau weekly, oke. Jadinya kayak gimana? Jadinya kemungkinan ya, saya gambar lagi lebih jelas. Artinya, kemungkinan dia kalau misalnya mau naik dalam jangka pendek,
sampai ke hampir 7.000, terus habis itu drop sideways, retest lagi ada di Kumo Weekly-nya, terus lanjut drop sampai ke support 4.200, habis itu akan sideways cukup lama, terus habis itu akan drop dan baru bisa naik, bener-bener naik, oke. Mungkin kayak gini skenario-nya, oke. Nah, cuma ini agak panjang, bagian sininya itu sebenarnya agak panjang. Yang bagian belakang sini itu abaikan aja, kita fokus ke sini, oke. Kita fokus ke ini, oke. Yang bagian belakangnya itu nanti akan saya update ya. Jadi ada kemungkinan gini, oke. Jadi, artinya apa? Ini kan berarti untuk kesimpulannya, kita fokus ke ini kan. Ini aja akan terjadi beberapa minggu atau bahkan bisa sampai akhir tahun, oke. Nah, sedangkan secara Ichimoku, nah, ini masih masukan. Jadi dia koreksinya ini masih belum selesai dan kemungkinan akan sampai ke Kumo monthly, oke. Nah, terus next, pertanyaan sekarang, berarti, kenaikan ini, apakah ini saatnya untuk buy dan hold sampai info sampai 10.000? Jawabannya enggak ya, oke. Saya hati-hati ketika dia sampai 7.000 atau plus minus 7.000, bisa pertimbangkan untuk, keluar, oke. Nah, bukan berarti dia nggak bisa naik, bisa jadi ini salah, tapi hati-hati aja, oke. Nah, terus next, kita mau analisa dengan, eee, fundamentalnya. Pertama, saya mau cek, eee, book value sama EPS tahunannya, oke. Balik ke weekly. Nah, permasalahan Inco setelah saya cek ini, kenapa dia, kompleks correction yang cukup panjang sejak 2008 sampai sekarang, itu ternyata bukan masalah di ekuitas, oke. Ekuitas ini naik terus cukup bagus. Nah, masalahnya bukan di ekuitas sebenarnya, masalahnya adalah di EPS, oke. Nah, EPS-nya yang rendah, makanya kalau kalian lihat ya, ROE-nya, oke. Biar lebih mudah, saya liatin ROE-nya dulu, oke. Dari EPS saya hilangkan, ROE-nya, ini, saya patok ke 10%. Oke, di sini kalau kalian lihat ya, di awal-awal IPO, eee, Inco ini pendapatannya tuh ROE-nya itu kurang lebih 20-an persen, oke. Walaupun dia emang sempat spike ya di 2008 sampai bisa 76%. Nah, cuma rata-ratanya tuh 20-an persen, oke, pendapatan ROE-nya, oke, dibandingkan ekuitasnya, oke. Nah, tapi sejak 2013 dia drop di bawah 10%, oke. Masalah dia drop di bawah 10% itu ternyata terjadi sampai sekarang, oke. Nah, jadi itu masalahnya sebenarnya. Eee, Inco itu dihargai, di atas satu, oke. Tapi ROE-nya tuh di bawah 10%. Sehingga sehingga akibatnya apa? Akibatnya itu sebenarnya di pair-nya, oke. Pair Inco itu sebenarnya hitungannya masih cukup tinggi, oke. Pair Inco itu ada di 19-an, di mana, pair yang di antara 10 sampai 20 kalau menurut saya pribadi, 10 sampai 20 itu hitungannya nggak murah dan nggak mahal banget sih emang. Tapi lihat nih, per Inco nih nggak stabil, oke. Dia kadang bisa sampai ratusan, bisa sampai, ini bahkan sampai 400-an dan bisa sampai minus, oke. Nah, masalahnya itu di per berarti Inco, pendapatannya, oke. Jadi, selama pendapatannya masih, kalau dibandingkan sama ekuitasnya alias ROE-nya, ini masih di bawah 10%, kalau menurut saya pribadi, Inco ini akan cenderung melanjutkan complex correction, oke. Jadi, sesuai ya sama teknikal. Kalau teknikal kan kemungkinan saya bilang, dia akan lanjut turun dan sideways di area sini kan. Jadi, ketika dia sideways itu mungkin dia akan, ini, masih akan di ini, ROE-nya masih di bawah 10%, oke. Kecuali kecuali ketika laporan keuangan keluar dan pendapatan Inco itu kalau dilihat dari rasio, ini ROE-nya, ini di atas 10%, ada kemungkinan dia bisa break, oke. Ini kalau ROE-nya bisa di atas 10%. Kalau misalnya enggak, menurut saya dia akan lanjut sih, lanjut complex correction alias sideways yang cukup lama, oke. Jadi, apakah bagus untuk pegang Inco jangka panjang? Kalau buat saya pribadi ya, disclaimer kembali, ini kalau menurut saya pribadi enggak bagus, oke. Sampai, ROE-nya itu bisa balik lagi ke di atas 10%, oke, apalagi dia kalau bisa sampai 20-an kayak pas di awal-awal, nah itu baru menarik. Tapi kalau sekarang kalau buat saya pribadi sebenarnya enggak, oke.
pair-nya itu terlalu tinggi jadinya, oke. Nah, terus cara ini, PWV saya gabungin sama Bollinger Band seperti biasa, saya mau pindahkan ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, oke. Panjang candle-nya 260 candle, karena kalau 5 tahun itu kurang lebih, kalau di weekly itu kurang lebih 5 tahun ya, oke. Nah, ini saya pakai logaritma juga, oke. Nah, pertama nih, lihat nih, Inco, dia walaupun udah drop cukup tajam, oke, sejak April, itu drop-nya kurang lebih sampai 40%. Ternyata, itu masih di atas rata-rata 5 tahunannya, oke. Jadi, untuk Inco itu, ya kemungkinan untuk lanjut drop, sebenarnya kalau buat saya pribadi, ini cukup besar ya. Dia drop-nya ke mana, ini mungkin pertama dia akan tertahan di 4.200, oke. Nah, kurang lebih 4.200 ini akan menjadi support penting, oke. Buktinya, ketika dia sampai ke hampir ke 4.200, dia langsung terpantul, oke. Karena sebenarnya ini emang, ini kan rally base rally kan, jadi ya wajar lah dia bisa terpantul, tapi hati-hati, karena resisten 7.000 ini akan jadi resisten yang cukup kuat, oke. Nah, jadi kalau misalnya dia lanjut drop, itu drop-nya ke mana? Kalau misalnya dia sampai ke rata-rata 5 tahunnya, yaitu 1,4, kan, yang tadi, ini, mana nih? Ini kan tahunannya. Dan nih, book value dari Inco itu di 3.090, oke. Berarti 3.090 kali 1,4, 4.326, oke. Artinya di sini, oke. Jadi, ketika Inco mau balik ke ini, PBV rata-rata 5 tahunnya di 1,4, dia harus balik ke 4.200 plus minus sini, oke. Jadi, kemungkinan untuk Inco balik ke 4.200 plus minus 4.200, ini kemungkinan sangat besar kalau buat saya pribadi, oke. Nah, tapi disclaimer kembali. Nah, oke, jadi untuk kesimpulannya gimana Inco? Inco secara tren, kalau ditarik jangka panjang banget ya, dilihat dari sejak Covid sampai sekarang, sebenarnya masih bullish, oke. Tapi hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena bullish-nya pas Covid sampai sekarang, itu ternyata cuma koreksi ABC, oke. Di mana udah kelihatan jelas ada divergence secara monthly. Nah, jadi hati-hati, divergence-nya itu yang dilihat dari sini ke sini, oke. Nah, terus ketika dia drop tajam nih, sejak April 2022 sampai sekarang, terus dia kan naik kan, naiknya itu ke mana? Naiknya kemungkinan maksimal sampai kurang lebih 7.000, habis itu dia akan lanjut drop lagi. Dropnya ke mana? Targetnya sebenarnya, target idealnya kurang lebih 4.200, oke. Karena kenapa? Karena ini ada strong support dari Inco sekarang, oke. Dan itu juga akan balik ke rata-rata 5 tahunannya, oke. Tapi apakah 4.200 ini Inco sama dengan murah? Jawabannya enggak ya. Kenapa enggak? Karena dia baru balik rata-rata 5 tahunannya, oke. Belum belum relatif murah, oke. Dan, masalah di Inco, kenapa dia bisa complex correction sejak 2008 sampai sekarang, karena itu masalah dari pendapatannya. ROE Inco itu, eee, yang awalnya 20-an persen, itu drop di 2013, drop sampai di bawah 10%, dan itu terjadi sampai sekarang, oke. Jadi selama Inco, kalau buat saya pribadi ya, eee, ROE-nya nggak sampai 10%, kemungkinan ya, dia akan tetap sideway di area sini aja, oke. 4.200 sampai ke 3.000 atau plus minus lah di sini aja terus. Nah, jadi itu kalau buat saya pribadi itu kurang pantas untuk investasi jangka panjang, kecuali dia bisa naik pendapatannya dan ROE-nya itu di atas 10%. Itu ada kemungkinan dia langsung, uh, to the moon, oke. Nah, oke, sekian analisa Inco, disclaimer kembali. Sekian dan terima kasih.